Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ini sudah on cam semua ya. Sudah, Bu. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mbak Miska boleh minta tolong untuk dipimpin berdoa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yang alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa dimulai. Terima kasih Mbak Miska. Sebelumnya, apakah hari ini ada yang tidak masuk atau hadir semua? Hadir semua, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah hadir semua. Hari ini kita mau belajar apa? Anak-anak ada yang tahu? Atau ada yang tahu? Belum tahu, Bu. Tahu, Bu. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai apa itu segitiga dan juga segi empat. Kalian sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini? Siap. Oke, kok kayaknya pada lama ya. Ayo bareng-bareng kita bilang siap Bu, gitu ya. Baik, anak-anak apakah sudah siap memulai pelajaran hari ini? Siap, Bu. Ya. Oke. Kita mulai. Nah, sebelumnya, ayo kita amati terlebih dahulu dua gambar yang ada di layar ini. Apakah dari kalian bisa menyebutkan gambar apa saja ini? Ada yang tahu gambar apa ini anak-anak? Rambu-rambu. Rambu-rambu. Dan yang satu gambar apa? Taman. Dari dua gambar ini, apakah kalian tahu kedua gambar ini berbentuk apa? Atau Segitiga. segitiga. Untuk yang taman berbentuk apa? Persegi. Selain itu ada bentuk lain atau tidak? Belum tahu ya? Iya. Ya. Nah, untuk itu kita akan mempelajari mengenai bentuk-bentuk segitiga dan juga segi empat untuk materi hari ini. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian segi empat dan segitiga berdasarkan karakteristik jumlah sisi dan titik sudut dengan benar. Yang kedua, siswa mampu mengelompokkan berbagai gambar bangun datar berdasarkan jumlah sisi dan sudutnya dengan tepat. Mohon maaf, secara tepat. Dan yang ketiga, siswa mampu membedakan segi empat dan segitiga berdasarkan jumlah sisi, titik sudut, dan diagonal dengan tepat. Lanjut. Nah, itu ada quotes ini. Dalam matematika, kamu tidak memahami sesuatu, tapi kamu hanya terbiasa dengannya. Lanjut. Nah, kita masuk ke pengertian segi empat. Segi empat adalah sebuah bangun datar yang memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Jadi tadi segi empat itu memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Baik, betul. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau sudah cukup paham? Paham, Bu. Baik, itu lanjut. Yang kedua ada jenis-jenis dari segi empat. Ada 6. Boleh minta tolong Mbak Fikra untuk menyebutkan jenis-jenisnya apa saja? Boleh, Ibu. Ada persegi, persegi panjang, jajar genjang, layang-layang, belah ketupat, dan trapesium. Dari jenis-jenis bangun
datar segi empat ini, apakah kalian pernah menemui di lingkungan sekitar atau belum pernah? Sudah. Sudah pernah. Jadi ini bangun datar yang tidak asing, yang sering kita lihat di lingkungan sekitar ya. Baik, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau sudah cukup paham? Paham, Bu. Baik, kita lanjut. Yang kedua ada pengertian segitiga. Segitiga adalah sebuah bangunan yang dibentuk dengan menghubungkan tiga buah titik yang tidak terletak pada satu garis lurus. Jadi tadi segitiga itu apa anak-anak? Sebuah bangunan yang dibentuk dengan menghubungkan tiga buah titik yang tidak terletak pada satu garis lurus. Jadi kata kuncinya adalah memiliki tiga buah titik. Begitu. Apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Belum. Baik, kita lanjut ke jenis-jenis segi empat. Mbak Zulfa Ibu boleh minta tolong untuk dibacakan jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya itu ada 6, itu segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga sembarang, segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Baik, terima kasih. Jadi untuk segitiga juga memiliki 6 jenis seperti segi empat ya anak-anak. Apakah sampai di sini sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu? Baik, sudah paham. Nah, untuk membedakan antara segi empat dan segitiga bisa dilihat di tabel ini. Untuk perbedaannya, segi empat itu memiliki 4 sisi, 4 titik sudut, dan 2 diagonal. Untuk segitiga itu memiliki 3 sisi, 3 titik sudut, dan tidak memiliki diagonal. Boleh dicatat terlebih dahulu di buku catatan masing-masing ya anak-anak. Ya, Bu. Baik, Ibu beri waktu 5 menit untuk mencatat. Baik, sudah selesai atau masih mencatat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Baik, Sudah, Bu. baik. Nah, karena tadi kita sudah mengetahui mengenai pengertian dan juga jenis segi empat maupun segitiga, kita akan bermain. Ini sebagai contoh. Baik, ini sebagai contoh untuk kita mengetahui lebih lanjut mengenai segitiga dan juga segi empat. Apakah anak-anak sudah siap? Siap. Sudah. Kita lanjut. Ya. Ibu mulai ya. Jadi nanti kalian akan menjawab secara bersama-sama, begitu ya. Iya, Bu. Ini nanti ada pertanyaan yang harus membuka kotak terlebih dahulu dan nanti diberikan waktu sekitar 30 detik untuk menjawab. Jadi nanti kita menjawabnya cepat gitu ya. Dan kita akan mencoba 3 soal saja. Sudah siap? Siap. Baik, kita mulai. Ya, boleh memilih mau angka berapa? 10. Boleh. 10. Ayo. Segitiga tersebut termasuk segitiga apa? Ya, 9, 18 lagi. Segitiga sembarang. Segitiga sembarang. Baik. Sembarang ya. Kita tepuk tangan dulu. Kemudian Mbak Fitra mau memilih angka berapa? Angka 5. Jangan lupa dijawab bersama-sama ya. Nah, ada berapakah jumlah segitiga yang terbentuk dari layang-layang berikut? 。 . 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 1
Ayo jawab bersama-sama. 4. Yang lain, apakah sama? Ya, kita jawab 4 ya. Ini betul. Tepuk tangan dulu. Ayo, untuk Mbak Miska mau nomor berapa? Nomor 6, Bu. Nomor 6, baik. Jangan lupa untuk dijawab bersama-sama ya. Ini ada sini sudah selesai belum? Wah, belum ya? Baik. Karena waktunya sudah habis, kita lanjut untuk apa mau bermain lagi atau lanjut? Lanjut. Lanjut, Bu. Baik, karena lanjut. Nah, waktunya kita latihan. Nah, jangan lupa menyiapkan alat tulisnya ya. Kan tadi sudah pada mencatat. Jadi dibuka kembali catatannya ya anak-anak. Nah, Ya, Bu. baik, di sini ada 2 soal. Nanti boleh jika yang sudah selesai untuk raise hand atau angkat tangan dan menyebutkan namanya saja. Baik, sudah paham? Paham. Ya, baik. Untuk soal nomor 1, perhatikan gambar berikut. Ini tadi berbentuk apa, anak-anak? Persegi. Segi 4. Segi 4. Ya, segi 4. Baik, untuk Mbak Fikrah kurang tepat ya. Ini berbentuk segi 4. Baik. Boleh dihitung terlebih dahulu. Tentukan banyaknya segi 4 yang terbentuk pada gambar tersebut. Jika ada yang sudah selesai, boleh raise hand ya. Baik. Boleh menyebutkan nama? Saya Dewi Zulfa Kamila, Bu. Baik, Mbak Zulfa. Berapa banyak segi 4 yang terbentuk dari gambar tersebut, Mbak Zulfa? Ada 15, Bu. Baik, 15. Ya, Apa alasannya? karena bentar. Belum dicoba sih. Karena itu segi 4 yang terdiri dari satu bagian itu ada 5, Ibu. Misalkan saja A, B, C, D, dan E. Kemudian segi 4 yang terdiri dari 2 bagian ada 4. Yaitu misal A, B, B, C, C, D, dan D, E. Kemudian segi 4 yang terdiri dari 3 bagian itu ada 3, yaitu A, B, C, B, C, D, dan C, D, E. Kemudian segi 4 yang terdiri dari 4 bagian itu ada 2, misalnya A, B, C, D, dan B, C, D, E. Kemudian segitiga yang terdiri dari 5 bagian ada 1, yaitu A, B, C, D, dan A, B, C, D, E. Jadi ketika itu dijumlah nantinya 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 itu sama dengan 15. Baik, dari jawaban Mbak Zulfa, adakah yang berbeda atau sama semua? Sama, Bu. Baik, kita cek jawabannya ya, apakah betul? Ya, jawaban Mbak Zulfa betul. Boleh diberikan aplaus atau tepuk tangan.
Kita lanjut soal nomor 2. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, pertanyaannya berikut ini adalah jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya kecuali A. Segitiga sembarang, B. Segitiga lancip, C. Segitiga tumpul, dan D. Segitiga siku-siku. Boleh, jika ada yang sudah selesai atau sudah tahu jawabannya, boleh raise. Baik, Jawabannya A, Ibu, segitiga sembarang. baik, segitiga Karena ya. Alasannya karena segitiga sembarang itu dikelompokkan berdasarkan panjang sisinya. Nah, itu tuh karena ketiga sisinya memiliki panjang yang berbeda-beda. baik. Apakah dari jawaban Mbak Fitro ada yang sama atau berbeda? Sama, Bu. Ini kita cek jawabannya. Ya, jawabannya benar. Boleh yang lain memberikan awas atau tepuk tangan buat Mbak Fitro. Nah, karena latihan soalnya sudah selesai, kita lanjut ke materi hari ini kan sudah selesai dan anak-anak sudah memahami mengenai segi 4 dan juga segitiga. Nah, untuk mengetes pemahaman kalian, Ibu akan memberikan soal yang digunakan untuk pekerjaan di rumah ya. Nah, kerjakan soal uji kompetensi 3 halaman 140 sampai 141 nomor 5 dan 6. Nah, boleh dicatat dulu di buku catatan masing-masing. Tentuannya adalah tugas ditulis tangan, tulis identitas di pojok kanan atas, dan tugas dikumpulkan maksimal hari Rabu tanggal 16 Juni 2026 di meja saya. Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Jam berapa ya, Bu, dikumpulkannya? Ya, baik, untuk jamnya nanti bisa dikumpulkan sebelum mata pelajaran pertama ya anak-anak. Baik, Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk tugasnya? Belum ada. Baik, kita lanjut. Nah, setelah kita sudah mengikuti pembelajaran hari ini, kita akan merefleksikan kegiatan pembelajaran hari ini. Baik, untuk yang pertama, di mana saja kalian menemukan contoh bentuk segi 4 dan segitiga di lingkungan sekitar? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Aku, Ibu. Baik, untuk Mbak Zia. Di rumah. Contohnya? Ada meja, ada tempat tidur. Baik. Apa ada lagi contohnya? Saya, Bu. Oke, Mbak Zulfa, boleh disebutkan. Ada di sekolah. Apa saja contohnya? Contohnya itu ada penggaris bentuk segitiga. Kemudian buku dan papan tulis, Bu. Baik, contoh-contohnya itu tidak asing di lingkungan sekitar kita ya anak-anak. Dan kita sering menemukannya. Oke, untuk yang kedua, bagian mana dari kegiatan pembelajaran yang kalian paling suka? Ada yang ingin mengemukakan pendapatnya? Saya, Ibu. Baik, Mbak Lisa. Yang paling saya suka di bagian contoh soal yang menggunakan word wall. Oke, baik. Karena itu yang seperti bermain game ya. Oke, baik. Nah, dari kegiatan-kegiatan hari ini, karena kita sudah mempelajarinya mengenai pengertian maupun jenis-jenis segitiga, Ibu akan menyimpulkan untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 titik sudut. Kemudian segi 4 adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Dan yang terakhir, perbedaan utama keduanya terletak pada jumlah sisi dan jumlah sudutnya. Nah, baik.
untuk materi mengenai segitiga dan segi empat berkaitan dengan pengertian dan juga jenis-jenisnya sudah selesai. Nah, untuk materi minggu depan adalah keliling dan juga luas segi empat. Untuk materi minggu depan boleh disiapkan terlebih dahulu, boleh dipelajari dulu, dibuka-buka dulu bukunya ya anaknya. Ya, Baik. Bu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau belum ada? Belum ada, Bu. Baik. Yang lain? Belum, Ibu. Belum, Bu. Baik. Karena belum ada, kita akan menutup pembelajaran hari ini. Boleh salah satu memimpin doa? Boleh Ibu dibantu Mbak Miska? Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa tak pernah bosan. Baik, terima kasih Mbak Miska sudah memimpin doa. Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja selama pembelajaran berlangsung. Ibu harap kalian tetap semangat dan terus belajar bagi mata pelajaran ini ataupun mata pelajaran yang lain. Dan sampai jumpa di minggu depan. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Terima kasih. Terima kasih.